Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ripka, kelas A4 Keperawatan dengan NIM 2214201150, semester 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif dengan nama dosen pengampu Ner Ferdinand Wiwiling, Eskap MKes, dengan judul topik Konsep Pelayanan Paliatif pada Pasien Kanker. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, kita akan memasuki pembahasannya. Menjelang ajal dan paliatif. Pengertian palliative care menurut WHO pada 1990, perawatan paliatif adalah perawatan total dan aktif untuk penderita yang penyakitnya tidak lagi responsif terhadap pengobatan kuratif. Definisi perawatan paliatif yang diberikan oleh WHO pada tahun 2005 bahwa perawatan paliatif adalah sistem perawatan terpadu yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dengan cara meringankan nyeri dan penderitaan lain, memberikan dukungan spiritual dan psikososial. Pengertian kanker. Kanker adalah penyakit yang menyerang proses dasar kehidupan sel, mengubah genom sel atau komplemen genetik total sel, dan menyebabkan penyebaran liar dan pertumbuhan sel-sel. Kanker adalah istilah umum untuk pertumbuhan sel tidak normal, yaitu tumbuh sangat cepat, tidak terkontrol, dan tidak berirama, yang dapat menyusup atau invasif dan terus menyebar melalui jaringan ikat, darah, dan menyerang organ-organ penting serta syaraf tulang belakang ke jaringan tubuh normal hingga mempengaruhi fungsi tubuh. Etiologi. Yang pertama, faktor keturunan. Faktor genetik menyebabkan beberapa keluarga memiliki risiko lebih tinggi menderita kanker tertentu dibandingkan keluarga lainnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Merokok meningkatkan risiko terjadinya kanker paru-paru, mulut, laring, atau pita suara, dan kandung kemih. Yang ketiga, faktor makanan berbahan kimia. Makanan juga dapat menjadi faktor risiko penting lain penyebab kanker, terutama kanker pada saluran pencernaan. Yang keempat, faktor terserang virus. Yang kelima, infeksi. Yang keenam, faktor perilaku. Yang ketujuh, gangguan keseimbangan hormonal. Yang kedelapan, faktor kejiwaan. Yang kesembilan, radikal bebas. Pengertian pelayanan paliatif kanker. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial, dan spiritual. Pelayanan paliatif pasien kanker adalah pelayanan terintegrasi oleh tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama, serta pengobatan nyeri dan masalah-masalah lain, baik masalah fisik, psikososial, dan spiritual, dan pelayanan masa duka cita bagi keluarga. Masalah pasien kanker. Yang pertama, fisik. Gejala fisik juga dapat muncul karena pengobatan yang dilakukan. Kemoterapi atau radiasi di bagian tertentu dapat memberikan efek samping, mual, muntah, tidak nafsu makan, dan cepat lelah. Yang kedua, psikologis. Gangguan psikologis dapat juga muncul akibat gejala fisik, progresivitas penyakit, kecacatan yang timbul, perubahan bentuk tubuh, ketergantungan fisik, kelelahan fisik, kegagalan pengobatan, biaya yang harus dibayarkan, komunikasi yang buruk dengan petugas kesehatan. Prinsip pelayanan paliatif pasien kanker. Yang pertama, menghilangkan nyeri dan gejala fisik lain. Yang kedua, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal. Yang ketiga, tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian. Yang keempat, mengintegrasikan aspek psikologi, sosial, dan spiritual. Yang kelima, memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin.
Langkah-langkah dalam pelayanan paliatif. Yang pertama, menentukan tujuan perawatan dan harapan pasien. Yang kedua, pengobatan penyakit, penyerta, dan aspek sosial yang muncul. Yang ketiga, tata laksana gejala sesuai panduan di bawah. Yang keempat, informasi dan edukasi perawatan pasien. Yang kelima, dukungan psikologis, kultural, dan sosial. Yang keenam, respon pada fase terminal. Yang ketujuh, pelayanan terhadap pasien dengan fase terminal. Demikian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah, salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse, serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di UNPI Manado. Ditunggu ya.